Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Putrobani dengan NIM 114220070 dari kelas MBKMD. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah Industri Minyak, Gas, dan Panas Bumi dengan judul Perencanaan Pengolahan Limbah B3 di Industri Panas Bumi dengan studi kasus PLTP Ulumbun, Nusa Tenggara Timur. Untuk latar belakangnya sendiri, industri panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berperan penting dalam transisi energi bersih. Namun, dalam proses eksplorasi dan produksi, industri ini tetap menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti lumpur pengeboran, oli bekas, dan bahan kimia lainnya. Nah, limbah B3 ini memiliki potensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, perencanaan pengolahan limbah B3 yang baik menjadi keharusan dalam setiap tahap kegiatan panas bumi. Pendekatan yang tepat dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Saat ini, masih banyak perusahaan panas bumi yang menghadapi tantangan dalam mengolah limbah B3 secara optimal. Pengolahan limbah B3 mewajibkan adanya perencanaan pengolahan yang sistematis dan terdokumentasi. Perencanaan pengolahan limbah B3 mencakup identifikasi, pengurangan, pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir limbah sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya, untuk tujuan dan ruang lingkupnya, untuk tujuannya itu yang pertama itu mengidentifikasi jenis dan sumber limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan industri panas bumi. Yang kedua, menyusun rencana pengolahan limbah B3 yang sesuai dengan karakteristik limbah dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menilai efektivitas sistem pengolahan limbah B3 yang telah diterapkan di industri panas bumi. Yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan untuk mendukung pengolahan limbah B3 yang lebih aman dan berkelanjutan. Selanjutnya untuk ruang lingkupnya, pertama itu kajian mencakup proses kegiatan panas bumi yang menghasilkan limbah B3 mulai dari pengeboran hingga produksi. Yang kedua, fokus pada limbah B3 yang umum dijumpai seperti lumpur pengeboran, bahan kimia, dan pelumas bekas. Yang ketiga, analisis mencakup aspek teknis pengolahan seperti penyimpanan, pengangkutan, dan pemrosesan limbah B3. Dan yang terakhir itu pengkajian didasarkan pada regulasi nasional, yaitu khususnya PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengolahan limbah B3. Selanjutnya untuk sumber limbah B3 itu yang pertama untuk limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan industri PLTP berupa lumpur geotermal atau sludge yang berasal dari endapan pada waktu proses pengolahan limbah cair atau geothermal brine dan kerak silika dari pipa-pipa instalasi PLTP. Selanjutnya, limbah cair. Limbah cair merupakan air hasil dari kondensasi dari sistem PLTP dan brine yang tidak diinjeksikan kembali ke dalam reservoir, maka air dari hasil kondensasi ini dan brine-nya tersebut menjadi limbah cair. Selanjutnya ada limbah gas. Limbah gas ini diantaranya mengandung karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida CO, hidrogen sulfida H2S, dan amonia atau NH3. Nah, selanjutnya untuk karakteristik limbah itu berdasarkan PP nomor 18 tahun 1999, JOPP nomor 85 tahun 1999, limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih dari karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu limbah mudah meledak, limbah mudah terbakar, limbah yang bersifat reaktif, limbah beracun, limbah yang menyebabkan infeksi, dan limbah bersifat korosif. Dalam identifikasi limbah B3 berdasarkan PP nomor 18 tahun 1999 JOPP nomor 85 tahun 1999 adalah sebagai berikut. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 dari sumber spesifik, dan limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, dan sisa kemasan.
Selanjutnya untuk regulasi dan standar pengelolaan pada limbah B3 itu mengacu pada regulasi nasional itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Permen LHK nomor P56/Men LHK Setjen 2015. Selanjutnya ada Permen LHK nomor P68/MLHK Setjen KUM titik 1/6/2016 tentang baku mutu air limbah dan emisi. Sedangkan untuk standar internasionalnya itu ada tiga, ada Basel Convention, FC Environmental Health and Safety atau HHS, yaitu Guidelines for Geothermal Power Generation, dan yang terakhir itu ada ISO 14001 2015 berkaitan tentang Environmental Management System. Selanjutnya itu ada perencanaan sistem pengelolaan limbah B3. Yang pertama itu pengurangan atau minimization. Pengurangan limbah B3 ini menjadi kegiatan yang wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan sifat berbahayanya sebelum dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan. Nah, untuk contohnya itu dari kegiatan pengurangan ini yaitu bahan pelumas oli mesin berbahan sintetik yang memiliki keunggulan masa pakai lebih lama untuk mengurangi timbulan sampah B3 oli bekas. Jadi untuk mengurangi limbah B3 itu bisa menggunakan bahan pelumas oli mesin ini. Selanjutnya ada penyimpanan dan transportasi. Menurut Permen LHK nomor 12 tahun 2020, penyimpanan limbah B3 ini adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkan. Jadi, dari setiap yang menghasilkan limbah B3 itu baik pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan penimbun penyimpanan limbah B3 itu wajib melakukan penyimpanan limbah B3 dengan masa paling lama itu 90 hari sejak limbah B3-nya itu diserahkan. Untuk pengangkutan limbah B3 sendiri dibagi dua bagian, yaitu pengangkutan intern dan transporter. Pengurangan limbah B3 ini eh, wajib juga dilakukan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan. Nah, untuk persyarat persyaratan pengolahan limbah B3 itu dalam hal pengangkutan limbah B3-nya itu wajib dilakukan dengan ketentuan alat angkutnya itu yang pertama alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1, kedua itu alat angkut terbuka atau tertutup untuk limbah B3 kategori 2. Selanjutnya untuk metode pengolahan dan pemanfaatan untuk limbah padat geotermal yang berupa sludge itu berupa sludge ikutan dari aliran fluida itu umumnya diinjeksikan kembali ke dalam sumur produksi bersamaan dengan brine. Nah, sedangkan untuk limbah padat yang berasal dari cutting serpihan atau serbuk pemboran sumur geotermal itu bisa dimanfaatkan untuk bahan pencampuran pencoran beton untuk dibuat batako atau paving block. Sedangkan limbah cair atau berupa brine itu yang mengandung jenis mineral berupa silika, kalium, magnesium itu dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi, yaitu berupa pupuk multinutrien fosfat base seperti Mgemin, Kmin, P, PO4, dan seterusnya. Berikut ini merupakan contoh pemanfaatan limbah padat
dari PLTP yang dimanfaatkan untuk campuran batako atau paving block. Selanjutnya untuk pembuangan akhir itu merupakan tahapan akhir dalam sistem manajemen dengan pengolahan limbah berbahaya dan beracun atau B3 dan sistem yang memenuhi peraturan sesuai dengan persyaratan teknis dan ekologis dan tidak memungkinkan limbah untuk digunakan kembali didaur ulang dengan aman. Jadi diwajibkan untuk melakukan pembuangan. Tujuannya ini untuk mencegah polusi dan melindungi kesehatan manusia. Sedangkan untuk fluida geotermal yang berupa brine dan air kondensasi itu umumnya diinjeksikan kembali ke sumber produksi. Nah, untuk penginjeksian ini merupakan pencegahan pencemaran terhadap air permukaan dan tanah serta mengurangi pelepasan zat beracun ke lingkungan. Selain itu, scaling dan sludge yang telah dikeringkan dan distabilisasi akan dibuang ke TPA atau tempat pembuangan air limbah B3. Nah, untuk proses pembuangan ini biasanya dilakukan setelah proses solidifikasi atau stabilisasi. Proses stabilisasi merupakan proses di mana limbah dalam bentuk lumpur atau semi padat dicampur dengan bahan penggembur seperti abu bubuk untuk menghasilkan padatan berstruktur padat berbutir kasar yang memudahkan untuk diangkut ke tempat pembuangan air limbah B3. Nah, berikut ini merupakan proses solidifikasi limbah B3 di panas bumi. Selanjutnya ke pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari pemantauan dan evaluasi pada PLTP itu untuk memastikan bahwa seluruh proses pengolahan limbah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi ini dipastikan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pengolahan limbah B3 PLTP terhadap regulasi, yaitu PP nomor 101 tahun 2014, Permen LHK nomor 21/2008 dan nomor 8 2009. Untuk metode selain dari pemantauan juga dilakukan evaluasi. Untuk metode evaluasinya itu em, dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mencakup pengumpulan data melalui studi literatur, observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen terkait pengolahan limbah B3. Nah, salah satu metode yang sering digunakan untuk metode evaluasi itu skala Goodman, yang di mana eh, ada contohnya dari penilaian itu ada tidak taat dengan nilai 0, taat itu bernilai 1. Dari tabel ini nanti akan diperoleh nilai skala tertinggi yaitu skala 1 dan skala terendah yaitu 0. Nah, dari skor ini data akan berubah menjadi kuantitatif yang selanjutnya itu bakal diolah dengan sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Nah, berikut merupakan rumus dari presentase datanya dengan kategori penilaian sebagai berikut. Ada sangat taat, taat, cukup taat, kurang taat, dan tidak taat. Nah, untuk indikator pemantauannya sendiri ada 5 untuk limbah padat itu indikator atau parameternya itu jenis dan jumlah limbah padat yang dikumpulkan, diangkut, dibuang, dan didaur ulang. Untuk metode pengumpulan dan analisisnya itu menghitung volume limbah, pencatatan pengangkutan, dan pembuangan. Frekuensinya itu setiap saat limbah dibuang ke TPA. Untuk lokasinya itu tempat pengolahan air atau limbah padat. Terus aspek yang panah kedua itu limbah cair domestik. Untuk parameternya ada BOD, COD, TSS, dan pH. Untuk metode pengumpulan dan analisisnya itu pengambilan contoh air dari saluran keluar IPA, analisis laboratorium sesuai protokol SML dan SNI. Untuk frekuensinya itu dua kali setahun. Tempatnya itu di IPAL. Untuk limbah B3-nya itu jenis dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Metodenya itu pencatatan dan
Pengukuran volume limbah B3 dilakukan selama 2 kali. Untuk lokasinya itu berada di lokasi pengumpulan limbah B3. Yang terakhir itu pencegahan tumpahan. Indikator atau parameternya itu pelaksanaan SOP pencegahan tumpahan oli, metodenya itu observasi dan audit pelaksanaan SOP, frekuensinya itu secara berkala untuk lokasi pemantauan, area operasional, dan penyimpanan limbah. Nah, berikutnya masuk ke studi kasus dan simulasi perhitungan. Studi kasus yang saya pakai itu adalah studi kasus pada PLTP Ulumbu. Jadi PLTP Ulumbu ini berlokasi di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mise, Kabupaten Manggarai. Eh, Menurut PLN, potensi listrik dari Ulumbu ini mencapai daerah Ulumbu ini mencapai 100 megawatt, sementara eh, untuk kapasitas produksi PLTP Ulumbu ini saat ini sebesar 4 kali 2,5 megawatt ke dalam reservoir, namun dibuang langsung, sorry, pada operasional PLTP Ulumbu ini, limbah yang diproduksi itu tidak diinjeksikan kembali ke reservoir, namun langsung dibuang ke Sungai Waikokor yang terletak di dekat lokasi PLTP. Jadi dari limbahnya, limbah yang diproduksi itu tidak ada pengolahan, tidak ada, tidak diinjeksikan lagi ke reservoir, namun langsung dibuang ke badan air, sehingga itu dapat menyebabkan dampak negatif ke lingkungan. Nah, untuk limbah cair yang dihasilkan PLTP Ulumbu ini berasal dari dua sumber. Sumber yang pertama itu hasil dari produksi uap yang mengalami kondensasi. Jadi si uap panas bumi ini yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Sedangkan sumber limbah kedua itu eh, air yang digunakan untuk mendinginkan PLTP. Nah, untuk airnya itu menggunakan air yang berasal dari Sungai Waikokor. Untuk besar debit limbah cair PLTP Ulumbu yang dibuang adalah kurang lebih itu 2,4 liter per detik. Besarnya konsentrasi arsen atau AS pada limbah cair PLTP Ulumbu ini dibuang ke Sungai Waikokor secara rata-rata adalah 0,0365 miligram per liter. Berdasarkan penelitian ditemukan, konsentrasi arsen pada limbah cair PLTP Ulumbu masih di bawah baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Permen LHK nomor 19 tahun 2010, yaitu sebesar 0,5 miligram per liter. Nah, berikut perhitungan volume limbah cair dan efektivitas pengolahannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarto pada tahun 2016, PLTP Ulumbu ini memiliki kapasitas 4 kali 2,5 megawatt, menghasilkan debit limbah cair atau kondensat yang dihasilkan dari proses kondensasi uap panas bumi, yaitu 2,4 liter per detik untuk seluruh unit. Sehingga jika dihitung untuk volume limbah cair per harinya itu didapatkan hasil sebesar 207.360 liter per hari. Jumlah ini cukup signifikan dan harus dikelola dengan baik untuk menghindari dampak lingkungan, terutama jika mengandung zat berbahaya atau memenuhi kriteria limbah B3 sebagaimana diatur dalam regulasi pengolahan limbah industri panas bumi. Pengolahan limbah cair pada industri panas bumi sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan. Nah, untuk praktik umum yang dilakukan tuh meliputi reinjeksi limbah cair ke dalam reservoir panas bumi, pengolahan sebelum pembuangan, serta pelaporan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, ke penutup, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama, limbah B3 di industri panas bumi antara lain berasal dari lumpur pengeboran, pelumas bekas, kondensat, brine, serta limbah kimia dari proses pendinginan dan peliharaan dengan karakteristik bahaya seperti korosif, toksik, dan reaktif. Yang kedua,
Rencana pengolahan limbah B3 yang dirancang telah mencakup pengurangan limbah melalui substitusi bahan, penyimpanan sesuai regulasi, pengangkutan dengan izin resmi, pengolahan melalui reinjeksi dan daur ulang material, serta pembuangan akhir menggunakan metode stabilisasi dan solidifikasi sebelum dikirim ke TPA limbah B3. Yang ketiga itu, efektivitas sistem pengelolaan limbah B3 di PLTB Ulbu masih perlu ditingkatkan, terutama karena limbah cairnya itu masih dibuang ke sungai tanpa reinjeksi atau pengolahan lanjutan, meskipun nilai arsennya itu masih di bawah baku mutu. Yang terakhir, perlu adanya peningkatan praktik pengolahan untuk mencapai sistem yang aman, taat regulasi, dan berkelanjutan dengan memperkuat sistem pemantauan, pelaporan, serta integrasi metode daur ulang yang bernilai ekonomis. Yang terakhir, ada rekomendasi. eh, yang pertama itu rekomendasinya mendorong penerapan sistem reinjeksi limbah cair seperti brine, dan kondensat untuk mencegah pencemaran air permukaan dan menjaga tekanan reservoir. Dikarenakan jika bisa kita lihat tadi sebelumnya itu pada PLTPU Lumbu ini eh, belum menerapkan sistem reinjeksi limbah cair. Yang kedua itu rekomendasi yang kedua melengkapi fasilitas penyimpanan sementara atau TPS B3 sesuai dengan standar teknis Permen LHK serta memperketat pencatatan dan pelaporan limbah B3 secara berkala. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih.